إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengutus Muaz ke negeri Yaman, kemudian Muaz meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Zar. Muaz berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, usini." Wahai Nabi Allah, beri aku wasiat. Muaz adalah ahli fikih umat ini. Ketika beliau minta nasihat kepada Rasulullah, maka wasiat ini ikhwan sangat kita butuhkan untuk hidup di hari ini. Karena jauhnya kita dengan rentang waktu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep hidup kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi hak kepada diri kita, dan bagaimana kita berhubungan dengan makhluk yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ketika Muaz katakan, "Ya Nabi Allah, usini." Beri aku nasihat, beri aku wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ittaqullah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan akan menghapuskan kebaikan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi. Maka perhatikanlah ikhwan, bagaimana Rasulullah memberikan nasihat, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihatut taqwa, kita semua tahu bahwa wasiatut taqwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluknya, untuk seluruh makhluknya, juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna fi ummati aqwamun atallah yaumal qiyamah bihasanatin timsalil jibal tihamah bidan." Aku mengetahui di antara umatku datang kepada Allah pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih saking banyaknya, akan tetapi Allah jadikan faja'alahu haba'an mansura. Allah jadikan pahala yang demikian banyak seperti debu yang berterbangan. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sibhum lana waljilhum alaina." Ya Rasulullah, berikan, sebutkan ciri-ciri mereka itu kepada kami, agar kami tidak termasuk golongan itu. Wa nahnu la na'lam, sementara kami tidak pernah menyadarinya. Apa kata Rasulullah? Mereka itu seperti kalian. Mereka juga salat malam seperti kalian melakukan salat. Maknanya mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat orang dalam ketakwaannya. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu, kata Rasulullah,
apabila mereka berada kesendirian bersama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intakihuha, mereka lakukan sesuatu yang diharam itu. Maknanya dia bertakwa kepada Allah ketika banyaknya orang. Tapi ketika dia bersendirian, dia hilang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan, perhatikanlah berapa banyaknya manusia bulan Ramadan. Mereka datang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mengambil manfaat-manfaat bulan Ramadan. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Mereka ingin ambil ini, mereka berburu. Tapi berlalu Ramadan, semua amalnya ikut hilang. Seolah-olah Tuhan yang mereka ibadati di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan yang mereka ibadati di luar Ramadan. Maka bertakwalah kepada Allah. Dimanapun engkau berada, bertakwalah kepada Allah. Karena ketakwaan akan memperoleh kemenangan. Apa yang terjadi pada umat Islam hari ini? Mereka banyak tidak memiliki kekuatan. Mereka lemah. Banyak. Dia seperti buih banjir. Banyak tidak memiliki kekuatan. Buih banjir bukan buih lautan. Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-kalatu ila qas'atiha qila aw min qillatin nahnu yawma'in ya Rasulullah qalbi innakum yawma'in kasirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl wa qad yaghzifu Allah fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaghzifanna fi qulubikum al-wahan qala wa mal wahyu ya Rasulullah qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang satu masa menimpa kalian diperebutkan oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang-orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di meja makan. Ya Rasulullah, apa kami sedikit? Tidak, kata Rasulullah, kalian banyak. Walakinnakum ghusa'un, tapi seperti buih banjir. Buih banjir, bukan buih lautan, buih banjir. Buih lautan banyak, tidak memiliki kekuatan, tapi di dalamnya tidak ada kotoran, ikhwan. Tapi buih banjir banyak, tidak memiliki kekuatan. Di bawah buih banjir itu penuh dengan kotoran. Kotoran syirik, khurafat dan bid'ah yang ada di dalam jiwa setiap hati, setiap kaum muslimin hari ini. Mereka mengambil Tuhan selain Allah. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wasiat yang sangat agung. Betapa pentingnya kita dari wasiat ini. Suatu ketika orang berbicara dengan Umar bin Khattab. Lalu orang itu berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ittaqullah." Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah. Lalu sahabat yang menemani Umar berkata kepada orang ini, "Pantaskah engkau mengucapkan itu kepada Amir Mukminin?" Lalu Umar mengatakan kepada sahabatnya, "Tidak, biarkan dia berbicara tentang wasiat itu." Lalu Umar katakan kepada orang yang berkata, "Bertakwalah kepada Allah." Kata Umar, "Ya akhi, ucapan nasihat taqwa jika engkau tidak keluarkan, sungguh tidak ada baik pada dirimu. Tapi kami yang mendengarkan, jika kami tidak mengikutinya, maka tidak ada baik pada diri kami." Lihat tawadhu'nya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hari ini kita bagaimana dengan wasiat taqwa? Lidah mungkin selalu mengucapkan, tapi tidak pernah memiliki getaran dalam jiwa kita. Lalu Rasulullah katakan tadi, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri berkata kepada majelisnya yang tua, "Wahai orang tua, ketika tanaman itu sudah tua," kalau bahasa kita, ketika padi itu sudah tua, apa yang layak dilakukan padanya? Semua orang tua mengatakan saatnya untuk dituai. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepada anak mudanya, "Wahai anak-anakku yang muda, ketahuilah kalian bahwa tanaman itu kadang-kadang sudah dituai sebelum datang tuanya. Al-maut. Wa mal mautu illa sarikun dakasasuhu yasudu bila kafin wa yas'a bila rijlin." Kata orang penyair, tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang maka mati sebab yang lainnya. Taunawa'atil asbab. Banyak sebab kematian, fal mautun wahid. Namun kematian hanya satu saja. Memisahkan kita dari angan-angan dunia kita.
Maka ulama kita nasihatkan kepada kita, bersiaplah. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Bersiaplah untuk ketakwaan, karena kalian tidak akan pernah tahu apakah apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar nanti. Kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubida arwahuhu lailatal qadri. Berapa banyaknya kamar pengantin yang dihiasi oleh sang kekasih menanti kekasih pujaannya, namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam penantiannya. Al-Imam Fudail bin Iyad melihat seorang sahabatnya, lalu dia berkata, saudaraku, berapa umurmu? Saudaranya berkatakan 60 tahun. Imam Fudail katakan, wahai saudaraku, berarti engkau sedang berjalan menuju keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak 60 tahun yang lalu, hari ini engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabatnya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail katakan, tahukah engkau makna yang engkau ucapkan? Bahwasanya apabila kita tahu kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan semua nikmat yang diberikan Allah kecuali Allah minta pertanggungjawabannya. La tazulu kadam ibnu Adam yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam pada hari kiamat menuju sirat sampai mereka ditanya tentang an umrihi fima afna. Umurnya kemana dia habiskan? Ilmunya apa dia buat dengan ilmunya? Hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia infakkan? An jismihi, tentang jasmaninya, untuk apa dia pergunakan. Semua diminta pertanggungjawaban. Apakah anda sudah bersiap? Imam Fudail katakan, bagaimana persiapan? Lalu Imam Fudail katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Begitulah caranya, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keburukan masa lalumu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang beriman, bertobat, orang bertobat, illa man taba, kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, maka Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Maka iringi keburukan itu dengan kebaikan pertama, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atu marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya aku beristighfar satu hari sampai 100 kali. Ini nasihat untuk diri kita, ikhwan. Betapa lemahnya diri kita. Allah telah berikan semua nikmat pada diri kita, tetapi begitulah kehidupan manusia. Waktu, kesehatan selalu menipu daya mereka, sehingga mereka tidak pernah ingin memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang paling berharga untuk kehidupan akhirat kelak. Ingatlah, semua kita lakukan pasti diminta pertanggungjawaban. Kemudian nasihat Rasulullah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Akidah yang baik itu adalah mutiara yang indah, batu permata yang sangat mahal. Kalau anda ingin menjadikan dia sebuah cincin yang dihargai orang, yang diakui orang, maka ikatlah cincin ini dengan ikatan yang baik. Tidak akan mungkin orang meyakini itu mutiara yang berharga nilainya apabila mutiara itu kita jadikan cincin, tapi pengikatnya adalah tali lafia yang kita dapatkan dari jomberan. Maknanya, orang tidak akan pernah tertarik kepada akidah yang baik jika dia tidak diikat oleh akhlak yang mulia. Berapa banyaknya orang punya akidah yang baik, tapi tidak memiliki akhlak. Seharusnya akidah yang baik diikat dengan akhlak yang mulia. Itu akan membuat orang lebih tertarik kepada akidah yang baik itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati biddin, a'azzani a'azzakumullah. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan kita dengan sebaik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah berikan hati, Allah beri pendengaran, Allah beri nikmat agar kita bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada yang bisa menghidupkan kita, ikhwan. Ibarat seorang penyair katakan, ya khadibal jismi kam tasqali khidmatih. Wahai orang yang terlalu sibuk menjadi hamba bagi jasmani, setiap hari berpikir tentang kesehatan jasmaninya. Kam tasqali khidmatihi, sesungguhnya berapa kesedihan dan kerugian yang telah engkau dapatkan karena hanya mementingkan kepentingan jasmani, kesehatan jasmani. Atatlubur ribha mimma fihi khusran. Apakah kalian menyangka kalian mendapat keuntungan? Sesungguhnya yang kalian dapatkan adalah kerugian. Fa'aqbil ala ruh, maka mulai hari ini utamakanlah kehidupan ruh. Fa anta birruhil insan, karena kita hidup disebut manusia kalau ruh kita itu hidup, dan ruh tidak akan bisa hidup kecuali dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.